Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Dimitri Octavia Praginangin dengan NIM 11S25059. Di sini saya akan menjelaskan tugas pada week ke-9 dengan matkul Pempros, praktikum Pempros. Di sini saya ada file dengan nama tugas 1.c, di mana merupakan tugas yang pertama. Di sini pada tugas pertama itu meminta tentang kalkulator modular dengan menggunakan paste by value. Di sini ada pun analisisnya pada ini 4 sampai ke 7 ini. Di sini ada include studio ini merupakan library-nya. Lalu ada function prototypes. Di sini maksudnya itu mendeklarasikan fungsi matematika dasar bertipe float. Di sini ada tambah, ada kurang, ada kali, ada juga bagi. Lalu selanjutnya itu yang ini, dimana itu maksudnya itu program itu meminta input pilihan operasi pada 1 sampai 4, dimana itu dari pengguna, dari usernya nanti. Selanjutnya itu yang bagian masukkan angka pertama sampai 62 ini, itu maksudnya itu program itu meminta input 2 angka yang akan dihitung nantinya. Sebenarnya di sini minta masukkan angka pertama, lalu masukkan angka kedua, dan begitu. Selanjutnya itu ada switch case sampai switch case 4. Nah, di sini pada switch case ini yang dimana itu gunanya itu yang memanggil nanti switch case ini yang memanggil fungsinya berdasarkan pilihan, dimana main itu tidak melakukan perhitungan sama sekali. Selanjutnya ada validasi khusus pembagian dengan 0. Di sini num 2 sama dengan 0. Dimana validasi khusus pembagian dengan 0 itu untuk menghindari error sistem. Lalu selanjutnya itu ada function definition, dimana itu definisi masing-masing fungsi, dimana semuanya itu menggunakan paste by value dan mengembalikan hasil kalkulasi melalui return, nanti returnnya, dimana ada return A plus B, return A minus B, lalu ada return A kali B dan A bagi B. Dimana ada pun kesimpulan dari tugas yang pertama ini, modularisasi dengan fungsi membuat kode sangat rapi, di mana main itu hanya bertugas sebagai antarmuka atau UI, sementara logika perhitungan itu dipisahkan ke fungsi-fungsi mandiri. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua dengan nama file tugas 2.c, di mana pada tugas kedua ini diminta tentang kalkulasi lingkaran dengan paste by reference, dengan menggunakan paste by reference, dimana ada pun analisisnya. Seperti biasa ada include studio sebagai library-nya, lalu ada prototype lagi, prototype fungsi yang menerima satu nilai jari-jari atau jari-jari dan dua alamat pointer, yaitu luas dan juga keliling. Selanjutnya itu ada float lagi, dimana deklarasi variabel ini di main saat ini luas dan keliling masih kosong. Nanti tinggal dimasukkan, nanti maka akan keluar hasilnya. Lalu pada baris yang ke-13 ini, dimana memanggil fungsi dan mengirim alamat memori dengan paste by reference. Di sini memanggil fungsi dengan mengirim alamat dan luas dan juga dan keliling. Ini dan ini digunakan sebagai alamatnya. Selanjutnya itu yang ini, di sini definisi function definition, di mana const float pi sama dengan 3,14 itu sebagai menetapkan konstanta sesuai dengan modul. Lalu ada dan luas itu lalu ada kali luas ini pointer luas, dimana itu dan pointer keliling, dimana itu menulis hasil hitungan langsung ke alamat memori variabel di main. Ini menyimpan langsung ke alamat memori luas dan juga menyimpan langsung ke alamat memori keliling. Nah, kesimpulan dari tugas yang kedua ini, pointer itu memungkinkan sebuah fungsi void untuk menghasilkan banyak keluaran sekaligus dengan mengubah variabel-variabel asli yang alamatnya itu dikirimkan ke fungsi tersebut. Nah, selanjutnya itu dan yang terakhir adalah tugas yang ketiga. Pada tugas yang ketiga ini saya beri nama tugas 3.c. Nah, pada tugas yang ketiga ini diminta tentang statistik array kompleks.
Seperti biasa ada Input Studio sebagai library-nya. Lalu ada void, prototype fungsi yang menggabungkan input array atau cons dan output banyak nilai melalui pointernya. Ada pointer min, pointer max, dan juga pointer rata-rata. Selanjutnya itu ada loop, dimana itu loop di main ini untuk mengisi array dengan 5 angka dari penggunanya. Lalu ada juga memanggil fungsi statistik ini. Nah, memanggil fungsi cari statistik ini dengan mengirim array dan 3 alamat variabel statistiknya. Lalu ada inisialisasi awal di sini, di mana inisialisasi awal ini ada min dan juga max, di mana dianggap dari elemen pertama array, dan total dimulai dari 0. Ini totalnya, ini ada min, ada max, totalnya itu nanti 0. Lalu di sini ada satu loop untuk semua tugas, di mana membandingkan angka untuk mencari yang terkecil atau terbesar, serta menjumlahkan elemen untuk rata-rata. Dan yang di akhirnya itu menghitung rata-rata di akhir loop dan menyimpannya itu ke alamat pointer dengan pointer rata-rata. Nah, adapun kesimpulan dari tugas yang ketiga ini, implementasi ini merupakan cara paling efisien dalam pemrograman prosedural, di mana itu melindungi data input dengan cons, lalu memprosesnya itu dalam satu kali jalan atau loop, dan mengembalikan banyak hasil analisisnya itu menggunakan pointer. Sekian pemaparan dan penjelasan saya dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 pada week ke-9 dengan mata kuliah Pempros. Kiranya dapat dimengerti, dan jika saya ada salah bicara maka mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.